ada yang lebih sial dari seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain, saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka kan, menjadi seorang badut adalah pekerjaan paling mudah. Iya kan? Tinggal bertingkah kocak dan orang lain akan tertawa. Kalau kalian jadi saya, kalian akan merasakan gak gampang bikin orang lain tertawa itu. Gak gampang. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Sulit. Lagi pula, di zaman dimana orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian kira. Bisa-bisa karena lelucon kalian dipidanakan, mencemarkan nama baik lah, dianggap menghina lah. Seperti kawan baik saya, dia seorang pelawak, tapi dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Gini ceritanya. Suatu hari, ada seorang pemuda yang memanjat pohon kelapa. Pukul 10 pagi. Dari atas pohon kelapa tadi, ia mengumandangkan adzan subuh. Jelas, satu kampung dibuat geger. Semua orang langsung berdatangan. Semua orang marah-marah, mencaci maki, bahkan ada yang mau membunuhnya. Gini mereka berteriak, dasar kafir, turun kamu, turun. Yang lainnya lagi, berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Adzan subuh jam 10 pagi, turun kamu. Dasar orang aneh, kafir gak taat. Tapi dengan santainya pemuda tadi merespon, sebentar bapak ibu-ibu, tenang. Begini pak, yang kafir siapa pak? Yang gak taat siapa? Gini, tiap hari nih pak, saya adzan subuh jam 4 pagi di masjid. Tapi gak ada pun satu pun dari kalian ini yang datang. Lah kok waktu saya adzan subuh jam 10 pagi di atas pohon kelapa, bapak-bapak ini langsung ya berdatangan. Maaf nih pak, bu, ini kalian mau sholat subuh di bawah pohon kelapa. Nanti buah kelapanya jatuh, sakit itu kepala kena ya. Jadi siapa pak yang gak taat, yang kafir dan yang aneh? Orang ya kok gampang mengkofar kafirkan orang lain hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Orang sekarang ini sepertinya senang bertengkar. Kalau Descartes nih bilang, aku berpikir maka aku ada. Tapi kalau orang zaman sekarang seperti berkata, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat
digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Nah, makanya sekarang ini susah bikin orang tertawa. Ngomong-ngomong, saya ini menjadi seorang badut meneruskan ayah saya. Iya, dulu ayah saya badut juga. Nah, karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Iya, kan sekarang lagi ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya wali kota, anaknya pengen jadi wali kota. Kalau anaknya gubernur, kalau bapaknya gubernur, anaknya pengen jadi gubernur juga. Kalau bapaknya presiden, anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak ding. Anaknya nyalon jadi wali kota, nyalon juga jadi gubernur. Udah, jangan ngelantur. Nanti saya yang kena. Udah. Dulu, kata bapak saya, menjadi seorang badut itu masih lumayan enak loh. Iya, penghasilannya lumayan. Bapak saya dulu sering diundang ke kitanan sana, ulang tahun sana, nikahan sana, banyak. Kenapa? Karena orang-orang masih butuh hiburan. Dan badut sama pelawak ini masih dianggap lucu. Lah kalau sekarang, badut sama pelawak aja lo kalah lucu sama politikus. Kamu, astaga. Duduk. Astaga, aku nggak nyangka kamu bakal datang. Iya. Duduk dulu. Kamu mau makan? Atau minum? Kamu nggak lapar ya? Kamu nggak haus? Aku punya bunga. Kamu mau? Kamu juga nggak mau? Iya. Duduk dulu. Iya, silakan duduk. Yang datang ini pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love. Iya, duduk. Aku nggak menyangka kamu akan datang. Aku kira kamu sudah lupa aku. Makasih ya kalau kamu masih ingat sama aku. Kamu pasti rindu aku ya. Iya, aku juga rindu kamu. Tapi kamu nggak usah rindu aku karena rindu itu berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Ngomong-ngomong, katanya kamu udah punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi gak apa-apa. Apapun yang terjadi, percayalah, aku tetap cinta sama kamu. Tapi ngomong-ngomong, aku boleh nggak peluk kamu? Aku boleh nggak cium kamu? Sayang, kamu jangan sembunyi gitu dong. Sayang, pacar aku, pacar aku. Ternyata hanya khayalan saya.
gak ada pacar. Saya ini badut jomblo. Coba kalian bayangkan jadi saya sudah menjadi badut jomblo pula. Jadi badut itu berat, kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Nasib saya benar-benar ambyar. Ya, saya mau pergi aja. Tidak, aku tidak akan pergi, aku hanya bercanda. Jadi, halo lagi semuanya. Kenapa kalian melihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Dengan muka saya? Atau apa? Kalian ini kan saya sudah katakan, saya ini badut yang sial. Tetapi nasib memang aneh. Ia selalu memiliki kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Serius. Kalian lihat pakaian saya sekarang ini. Begitu keren dan pelende kan? Iya kan? Nah, tetapi sesungguhnya saya ini tetaplah seorang badut. Iya. Saya tidak pernah memimpikan ini sebelumnya. Jujur, bahkan membayangkannya sedikit pun saya tidak pernah. Tetapi ya, mungkin beginilah takdir saya. Jadi begini, suatu hari saya diminta untuk mengisi hiburan pada sebuah acara partai. Menurut saya, penampilan saya saat itu biasa-biasa saja, bahkan sama sekali tidak lucu. Tetapi entah kenapa, semua orang yang datang saat itu tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menjentik-jentikkan jari saya seperti ini. Mereka tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini. Mereka tertawa. Bahkan saya hanya diam mematung seperti ini. Mereka makin tertawa, terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, tergulung-gulung bahkan. Ya. Mereka terhibur dengan tingkah saya yang bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya. Pak, menjabat saya dan memuji-muji saya. Katanya saya ini sosok yang karismatik. Wah, saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan katanya itu adalah ciri khas orang pemimpin. Wah, lalu ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi seorang pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Yang penting disukai banyak orang. Kamu boleh bohong, kamu boleh ngibul, asalkan mereka tetap percaya kamu, mereka tetap menyukai kamu.
kamu tetap menjadi pemimpin. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan karena kecerdasannya, tetapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Pemujamu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu salah atau benar. Dan saya lihat kamu ini punya bakat seperti itu. Dan orang seperti kamulah yang dibutuhkan oleh partai. Lalu saya didandanin aja seperti ini, diikutkan pilkada. Saya ini bahkan nggak tahu bedanya pilkada sama pilkabe. Tapi ada yang bilang kalau pilkabe itu nggak boleh. Coba-coba buat anak nggak boleh. Tapi kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak presiden, gubernur, wali kota yang coba-coba ikut pilkada. Yang bikin bingung lagi, saya ini nggak punya ijazah. Tapi salah satu dari mereka dengan entengnya bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Dianggap bisa membuat hidup mereka lebih bahagia. Dulu menjadi badut tak pernah satu kali pun saya membuat orang tertawa. Tetapi ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang nasib saya ini benar-benar sial. Benar-benar sial. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup. Dulu menjadi badut, menjadi seorang pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka bahagia. Nasib saya memang benar-benar sial. Dan percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup. Panjang umur pemimpin kita. Hidup pemimpin kita. Hidup pemimpin kita.